103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM-annya balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan kita udah terhubung via Zoom meeting bersama narasumber kita Mbak Herlina Indrawati, SPSI, MPSI, Humanika, Psikolog Humanika Consulting. Pagi ini kita bakal bahas tentang takut ya, Mbak. Ya, Oke, betul. sebelumnya nih stop rasa takut agar terhindar cemas akut. Apa sih Mbak takut itu menurut pandangan psikologi? Silakan Mbak Herlina. Iya. Nah, sebelumnya selamat pagi nih Mbak Nurul dan Pagi. ya, pagi ya. Tetap 4S dulu Mbak. Selalu senyum, sehat, dan semangat ya. Semangat. Iya. Sorry nih aku lagi agak-agak sedikit kurang fit. Nggak apa-apa, nggak Biasa. apa-apa. Ya oke deh Femania. Pernah nggak ya kalian itu mengalami hal misalkan berada di tempat yang baru, terus merasa asing, nggak kenal sama orang-orang sekitar, lalu kalian tiba-tiba jadi keringat dingin atau diam aja atau bahkan menarik diri dan menyendiri. Terus atau pernah nggak kalian alami berada di ketinggian ya tempat yang tinggi, terus nggak mau lihat ke bawah ya, bahkan sampai teriak dan nangis. Mhm. Nah, ternyata menurut contoh dua pengalaman yang tadi udah disebutkan tuh sering kita kenal dengan istilah takut ya. Lalu Oke. kira-kira ada nggak nih ya di antara DFM-nya yang nggak pernah merasa takut? Nah, ada nggak menurut? Tapi kalau misalkan takut sama hal-hal mistis itu termasuk nggak? Nah, itu kita bahas ya. Oke. Apakah takut itu bisa menjadi suatu penghalang? Ya. Nah, Mhm. apakah takut itu selalu berkonotasi yang nggak baik atau negatif? Nah, Oke. yuk kita cek kita Mbak Nurul. Jadi dalam Siap. sudut pandang psikologis ya, takut itu merupakan salah satu emosi dasar manusia ya yang terjadi saat seseorang itu menghadapi suatu hal yang dianggap sebagai ancaman atau bencana terhadap dirinya ya. Lalu seseorang ini merasa nantinya perasaan ini ya akan menimbulkan suatu hal yang gak enak atau tidak nyaman pada dirinya tersebut hingga timbul berbagai reaksi psikis atau reaksi kejiwaan seperti gelisah, khawatir, sampai-sampai gejala susah tidur atau insomnia. Hmm. Lalu takut atau rasa takut juga merupakan bagian dari kecemasan. Ya, kecemasan sendiri diartikan sebagai perasaan yang tidak menyenangkan, yang ditandai dengan kekhawatiran, bimbang, was-was, dan juga tentunya rasa takut yang dialami setiap orang dengan level yang berbeda-beda dari yang level kecil, sedang sampai akut. Jadi bukan makanan aja nih Mbak Nurul yang punya level pedas ya. Iya. Ternyata juga rasa takut dan takut ada level juga ya. Jadi singkatnya, Mhm. takut atau rasa takut atau ketakutan itu merupakan emosi yang terbentuk sebagai respon individu terhadap kondisi yang mengancam atau membahayakan yang memiliki efek samping pada diri seseorang hingga dapat menimbulkan reaksi psikis atau reaksi kejiwaan. Dan juga takut bisa merupakan sekaligus sebagai mekanisme pertahanan diri. Nah, begitu Oke. ya. Kenapa ada perasaan takut, Mbak? Tadi kan dari perasaan yang tidak nyaman. Nah, kenapa? Nah, Kenapa ada perasaan takut? ayo kenapa? Jadi menurut pakar psikologi rasa takut itu atau takut itu merupakan kegelisahan yang berlebihan, ya. Oke. Kegelisahan berlebihan yang terjadi dalam pikiran seseorang. Jadi Mm-mm. rasa takut sendiri berasal dari otak manusia, ya. Itu namanya amigdala yang menyebabkan respon alarm ke tubuh. Sehingga saat seseorang merasa ada ancaman, sesuatu yang membahayakan dirinya, secara otomatis otak manusia ini bekerja dan memberikan respon ke diri seseorang tersebut. Jadi kenapa takut? Karena ada suatu hal yang menstimulasi kepikiran, otak langsung bekerja dan timbul reaksi pada diri seseorang berupa emosi, hingga akhirnya ada reaksi psikis berupa khawatir, was-was, gak tenang, atau deg-degan. Seperti itu kan. Oke, oke. Mbak, ini kan dari tadi kita ngomongin takut itu nyambungnya sama kegelisahan, kecemasan juga sesuatu yang menurut kita kayak menimbulkan efek yang negatif bagi diri kita. Tapi ada nggak sih guna seseorang itu punya rasa takut? Nah, Gitu. Jadi menurut yang namanya takut ya, dokumennya pasti ya dimiliki semua orang dari anak kecil ya, remaja, mhm. dewasa maupun yang usia lanjut.
Nah, ketakutan itu sendiri adalah mekanisme coping untuk lingkungan dan bahayanya. Mekanisme coping sendiri itu adalah strategi yang dilakukan seseorang ketika sedang menghadapi perasaan yang membuatnya nggak nyaman. Ya, seperti Iya. stres, cemas, dan juga takut. Takut, rasa takut, atau kecemasan itu diaktifkan oleh otak yang tadi saya bilang ketika seseorang merasa ada ancaman atau bahaya. Lalu mendorong dirinya untuk melepaskan dari situasi tersebut dari ancaman tersebut. Lalu gunanya apa? Kita punya rasa Mm-mm. takut. Karena rasa takut itu tadi merupakan mekanisme coping. Jadi fungsinya orang memiliki rasa takut adalah satu, melindungi kita dari situasi yang berisiko atau yang dianggap membahayakan diri atau sebagai ancaman terhadap diri. Ya, Mhm. perlu diingat lagi dari mekanisme coping adalah strategi yang dilakukan seorang ketika sedang menghadapi perasaan yang buatnya nggak nyaman. Nah, lalu rasa takut itu sebagai filter mental. Nah, karena ada emosi, pastinya berhubungan juga dengan mental, gitu ya, untuk mencegah kita dari berbagai hal atau peristiwa yang kita nggak siap hadapi, Oke. gitu. Dan yang terakhir, fungsi maaf, fungsi rasa takut sendiri adalah untuk memastikan kelangsungan hidup kita. Istilahnya untuk survival of life ya, untuk bertahan hidup. Iya, Nah, iya. jika kita nggak punya rasa takut, kita itu manusia itu bisa dengan gampangnya bertindak tanpa pikir panjang, tanpa memikirkan resiko gitu ya, dan dengan mudah membahayakan dirinya sendiri. Jadi akhirnya Mm. ketakutan secara tidak langsung itu bisa memberi perubahan yang positif pada diri sendiri. Nah, seperti itu Oke. kira-kira. Berarti ada juga ya Mbak ya manfaat positifnya rasa takut ini ya. Mm-mm, betul. Oke, Nah, oke. jadi pertanyaan berikutnya adalah gini, perlukah seseorang itu merasa takut? Mm-mm. Jawabannya perlu, perlu Perlu. juga punya gitu loh. Tapi selama rasa takut atau ketakutan masih di level yang wajar atau yang normal ya dalam Mm-mm. reaksi psikisnya, dalam reaksi mentalnya. Nah, perlu diingat lagi bahwa rasa takut ini adalah filter mental untuk menjauhkan kita dari peristiwa yang tidak siap kita hadapi. Gitu, Mbak Nurul. Oke, intinya itu dia sebagai filter ya Mbak ya. Ya, Oke. jadi Ada perlu. takut, ada cemas, tapi kita juga sering dengar istilah fobia. Bedanya di mana Mbak? Oke deh, teman ya. Perlu diingatkan lagi bahwa takut atau rasa takut atau ketakutan itu bagian dari kecemasan dan merupakan Oke. suatu emosi ya, suatu emosi yang berfungsi untuk sebagai alarm, alarm sebagai bahaya, alarm terhadap bahaya atau ancaman. Jadi kalau takut itu eh, memiliki sumber ketakutan yang jelas. Misalkan gini, takut ketinggian ya, sumbernya apa? Tempat yang tinggi, gunung, atau Ya. lift ya, atau gedung lantai atas gitu. Mm-mm. Terus, nah ini yang paling sering takut kecoa gitu ya. Sumbernya kecoa itu sendiri gitu loh. Bahkan lihat gambarnya ada nih seorang yang udah takut dengan kecoa, udah was-was gitu ya. Nah, lalu misalkan Iya. takut dengan kemacetan, sumbernya apa? Mobil atau motor yang banyak kayak antri di jalan, nggak jalan, dan masing-masing pada nggak mau ngalah, merasa jalanan punya pribadi, jadi orang nggak boleh duluin. Nah, itu juga Mm-mm. bisa, itu juga jadi sumber ya, jadi sumbernya jelas gitu kan. Jadi kalau takut itu lebih bersifat rasional, karena memiliki objek yang nyata. Oke. Nah, sedangkan kecemasan. Kecemasan itu kan dari perasaan yang tidak menyenangkan, ya, yang ditandai dengan kekhawatiran, bimbang, ragu-ragu, was-was, rasa takut termasuk ya. Jadi cemas itu ketakutan dengan sesuatu yang gak jelas. Nah, sifatnya Nah, lebih irasional. Kalau tadi takut itu rasional karena iya ya. objeknya nyata. Mm-mm. Nah, kalau kecemasan menurut bersifatnya irasional karena nggak ada alasan atau nggak ada objek ketakutan yang jelas dan belum pasti keberadaannya. Misalkan nih, seseorang kalau merasa galau lagi nungguin telepon dari pacarnya kok nggak telepon, lalu Hmm. akhirnya muncul deh pikiran-pikiran aneh tentang pacarnya. Jangan-jangan dia kenapa-napa nih, jangan-jangan HP-nya hilang nih, jangan-jangan dia lagi sama cewek lain. Oh, banyak gitu. Nah, jadi Iya, kan biar. nggak Heeh. irasional. Terus objeknya nggak ada, objek ketakutannya tuh nggak jelas gitu. Mm-mm-mm. Kira-kira seperti itu Devemania. Lalu yang terakhir, fobia. Fobia. Fobia adalah fobia biasanya di kondisi di mana seseorang mengalami rasa takut yang berlebih terhadap suatu objek, suatu situasi atau aktivitas tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya.
ya. Nah, Kalau takut tadi ada ancaman atau bahaya. Nah, fobia ini sebenarnya dia ketakutan berlebih aja, tapi sesuatu itu tidak berbahaya. Nah, karena berlebih, ya jadinya seseorang yang mengalami fobia ini memiliki tingkat kecemasan pasti yang sangat tinggi terhadap suatu hal yang seringkali nggak logis, nggak masuk akal untuk ditakutin. Dan benar. akhirnya orang yang fobia ini sering banget disertai dengan serangan panik atau panik attack gitu. Dan ini lebih nggak logis lagi, lebih nggak irasional lagi daripada kecemasan gitu. Jadi fobia Oke. adalah perasaan takut berlebih terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak berbahaya gitu. Aku Seperti itu. pribadi pernah ketemu sama orang yang fobianya aneh banget. Dia Iya, apa tuh fobia kira-kira? sama Hah, hah. segala bentuk, segala objek yang berbintil-bintil. Mbak Oh, Herlina pernah nggak kayak lihat daun yang banyak bintil-bintilannya karena mungkin karena diserang hama ya kan biasa tuh, ya, ya, biasanya ya, daun jambu benar. air tuh kayak gitu. Dia kalau ngeliat itu lari Mbak. Jadi kayak Loh, bener-bener nah itu. orang yang ya dia fobia banget sama objek yang bentuknya kayak gitu. Ya Allah, kasihan. Ada juga dulu pernah punya punya klien yang fobia sama polkadot. Nah, kayak baju Nurul menurut Heeh. fobia nih. Oh ya, bulat-bulat gitu, gitu. Jadi Heeh. bulat-bulat. Jadi dia belum dari jauh aja udah ngelihat gitu ada sesuatu yang kayaknya bulat-bulat dia udah nggak mau, udah langsung Udah teriak cemas ya. atau langsung Mm-mm. tutup mata gitu. Oke, Wah, itu memang udah tidak irasional sekali, udah nggak bener logis banget lah. bener. Itu masuknya Iya, fobia berarti ya Mbak ya. iya, jadi cemas yang berlebih tapi lebih tidak emosional lagi gitu. Baik Sebenarnya baik. nggak berbahaya, padahal kalau dipegang pun nggak apa-apa gitu kan ya, Mm-mm, tidak mm. berbahaya gitu. Oke Gitu. Mbak, nanti kita sambung lagi ya di segmen Oke, berikutnya. siap siap. Mania silakan aja kalau yang punya pertanyaan sesuai dengan tema kita pagi ini boleh dikirimkan ke WhatsApp di nomor 0811991034. Sambung lagi ya Mbak. Tadi kita Ya, udah tahu oke. bedanya apa takut, apa cemas, terus juga apa yang namanya fobia. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp Mbak. Kita langsung aja ya, keburu lupa takutnya nanti. Oke. Oke, Iya, ini dari silakan. Dila di Bidara Cina. Mbak Erlina, aku mau tanya dong. Aku ini orangnya perasa banget ngelihat kucing di jalan atau ngelihat postingan yang seliweran di sosial media tentang anak yatim atau tentang orang yang kehidupannya kurang beruntung. Aku suka cemas berlebihan, mikirin sampai yang bener-bener gimana ya nanti ya, gimana ya. Tapi jujur aja itu kadang mengganggu Mbak gitu. Nah, gimana menurut Mbak itu tuh termasuk kecemasan yang berlebihan atau sebenarnya itu wajar? Soalnya setiap orang katanya itu postingan biasa aja gitu. Silakan Mbak. Hmm, oke. Mbak siapa? Mbak Dina. Mbak Dila. Mbak Dila. Oke, Iya. Mbak Dila. Eh, itu biasanya sensitifnya berlebih ya. Banyak tuh orang Mm-mm. yang punya sensitif berlebih itu orang-orang yang Benar. introvert sebenarnya. Sebenarnya ya, tapi nggak tahu ya aku kalau 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 maaf ya kalau salah Iya, iya, Mbak Dila. baik-baik. Heeh. Ya, jadi sebenarnya nggak perlu gitu merasa cemas berlebih buat apa gitu, karena kan Mm. eh nggak penting juga gitu. Jadi kita cukup istilahnya bersimpati aja, jangan empati terlalu berlebihan. Jadi jangan sampai dimasukin ke hati gitu. Kalau udah masukin ke hati, akhirnya itu jadi secara tidak langsung otak. Nah, dari menstimulasi amigdala itu jadinya juga menstimulasinya responnya akhirnya yang berlebih juga gitu. Jadi caranya Hmm. begitu ngelihat misalkan ngeliat ada kucing di jalan, oh ya udah dia kasihan sih tapi ya udah gitu langsung gitu, jadi harus Iya, iya. cuek aja gitu, jadi juga jangan cuek banget gitu, enggak, kepedulian tetap harus punya tapi jangan menjadi suatu hal yang dalam yang deep gitu. Melihat Mm-mm. postingan nggak apa-apa, jadi ketakutan itu memang harus dihadapin juga, nanti ada di pertanyaan berikutnya gitu ya, karena nanti akan bisa menjadi bahaya yang lebih nggak enak buat diri sendiri, kan tadi ngerasa nggak enak juga kan ya gitu. Iya, iya. Ya karena itu akhirnya baper sendiri padahal nggak penting gitu. Jadi ya udah, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kamu rasa nggak enak gitu, ya udah kamu, ya udah deh gitu, biasa aja deh gitu aja. Jadi Mm-mm. kayak ngomong ke diri sendiri, oh nggak apa-apa kok itu biasa-biasa aja, oh gitu, kayak gitu aja. Karena Mm-mm. nanti jadi dari takut cemas akhirnya bisa jadi fobia, jadi ntar bisa jadi parnoan sendiri, jadi nanti bisa timbul gejala psikis sendiri loh, jadi bahaya gitu kalau itu terus di dalam diri kamu gitu ya, itu bisa jadi Mm-mm. bahaya secara psikis, secara kejiwaan yang akhirnya nanti kamu sendiri apa namanya nggak sadarin gitu loh. Iya, iya.
Oke, berarti Hmm. si Mbak Dila ini sangat berempati, saking berempatinya Mm-mm. ini bisa Mm-mm. menimbulkan kecemasan yang berlebih. Kecemasan berlebih. Akhirnya ntar bisa fobia, misalkan lihat sesuatu hal yang nggak enak aja di TV, jadi nggak mau, misalnya jadi nggak nonton TV, misalnya gitu. Mm-mm. Iya Padahal benar-benar. semuanya tidak, padahal semua itu tidak membahayakan dirinya, gitu. Itu Mm-mm. hanya kecemasan, Oke. gitu. Tapi Nanti ada Mbak di pokok ngomongin bahasa sedikit ya. rasa takut, cemas yang berlebihan itu kan udah pasti bahaya dong buat diri kita sendiri. Apa sih respon yang biasanya terjadi dalam satu kondisi takut, respon dari diri kita? Nah, kan biasanya tuh ini ya beda-beda ya. Setiap orang Mm-mm. tuh punya gitu ya respon beda-beda. Terus juga penyebabnya juga bisa beda-beda gitu ya. Nah, ada dua nih gitu ya. Respon yang terjadi ketika seseorang dalam kondisi takut. Mesti diingat lagi bahwa rasa takut berasal dari eh, otak manusia yang menyebabkan respon alarm ke tubuh sehingga dia merasa ada ancaman terhadap dirinya. Nah, ya ada dua ya respon yang timbul ketika seseorang merasa takut. Yang pertama adalah respon fisik, jadi yang kedua adalah respon emosional. Oke. Nah, kalau respon fisik terhadap rasa takut kayak sakit perut ya, pusing, susah tidur atau sulit tidur, insomnia, terus sering nangis, sering mual, terus Mm. adanya peningkatan detak jantung, nafas tersengal-sengal atau ngos-ngosan, hilang konsentrasi, terus selera makan juga hilang, sampai bisa jadi sulit bicara dan pingsan. Nah, kalau respon emosional terhadap rasa takut, ada dua yang paling sering muncul ya. Yang pertama adalah perasaan jijik gitu ya. Oke. Jijik kalau itu adalah emosi yang muncul saat kita merasa nggak suka terhadap sesuatu atau seseorang. Mm. Misalkan ya tadi takut sama eh, cacing atau kecoa gitu ya, lihat gambarnya aja udah sampai nggak mau gitu. Iya, iya. Atau ngeliat seseorang gitu udah saking nggak sukanya gitu, ngeliat mukanya atau denger denger suaranya aja atau denger namanya aja udah perasaan jijik banget gitu ya. Mm-mm. Itu respon emosionalnya, satu yang jijik, satu lagi terkejut atau kaget ya. Terkejut atau kaget tuh ketika emosi ketika kita melihat sesuatu di luar perkiraan atau sesuatu yang sangat baru dalam kehidupan kita. Kemudian perasaan yang dirasakannya semua ketika kita takut adalah rasa cemas, khawatir, waspada, dan akhirnya tidak tenang. Gitu, Mbak. Oke, itu tadi ya respon setiap orang beda-beda balik lagi setiap pribadinya. Mm-mm. Ini tadi kita Mm-mm. ngomongin tentang rasa takut, cemas, fobia terhadap satu satu objek mungkin yang menurut kita rasional, tapi menurut orang lain mungkin irasional gitu ya, Mbak ya. Nah, Ya. kalau ngomongin tentang cemas itu juga rasa takut sebenarnya kita bentuk dari diri kita sendiri atau sebenarnya itu datangnya alamiah gitu, Mbak. Misalnya nih, kayak kita takut sama bintil-bintil tadi yang polkadot-polkadot itu tuh sebenarnya kita sendiri yang bentuk dari mindset kita atau sebenarnya itu bisa kita lawan. Hmm. Jadi Silakan Mbak. memang kalau eh, namanya takut tuh bagian dari kecemasan. Ya, Kan, tadi. Nah, kalau kita ada suatu hal yang berupa ancaman atau bencana, itu bisa kita hindari. Gitu. Tapi kalau sudah bentuknya dalam kecemasan, itu akhirnya terbentuk oleh pola pikiran kita sendiri menjadi suatu yang rasional, jadi tidak irasional. Nah, gitu. mm-mm-mm. Ya, nah, itu eh, apa namanya harus dilawan gitu. Walaupun itu misalkan suatu hal yang tidak membahayakan dirinya gitu. Nah, itu Iya, tetap ya. harus dilawan. Nah, terus namanya kecemasan ya eh, itu kenapa bisa jadi berlebih gitu? Apa yang terjadi nih? Misalkan dia seseorang memiliki rasa takut yang berlebih. Nah, itu akhirnya jadi kecemasan berlebih namanya anxiety disorder. Nah, seperti tadi Mbak Dila gitu ya. Itu ada kecenderungan memiliki anxiety disorder. Anxiety disorder atau gangguan kecemasan adalah gangguan mental yang menyebabkan rasa cemas dan takut berlebihan tadi seperti bilang menjadi irasional ya. Iya. Sering terjadi kalau orang yang punya anxiety disorder ini menjadi justru nggak semangat dia melakukan aktivitas sehari-hari termasuk apa pekerjaan dan hobi yang disukai dia gitu. Mm-mm. Nah,
Anxiety disorder ini biasanya berlangsung intens dalam jangka waktu yang panjang, jadi kumulatif gitu. Nah, jadi ya itu tadi akhirnya terbentuk dari pola pikirannya sendiri gitu ya kan, jadi kumulatifnya panjang gitu ya. Jadi Oke. takut, 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 takutnya tidak dipecahkan, gitu, tidak di apa dihadapin, gitu ya. Nah, akhirnya jadi cemas, cemas yang berlebih, akhirnya mengalami anxiety disorder gitu loh. Nah, dengan anxiety disorder ini jadi akan banyak gejala-gejala psikis ya. Salah satunya adalah gampang gugup, ya, gampang kayak tadi Mbak Dila, gampang baper gitu ya, gampang Iya. sensitif gitu ya. Hmm. Apalagi wanita itu dominan dengan hormonal gitu ya, atau kalau mau mens gitu ya, Iya terutama benar. gitu ya. Heeh. Nah itu juga harus hati-hati gitu, karena nanti kalau Anda sudah, jangan sampai sih, Anda sudah mengalami anxiety disorder, bisa kena panic attack, serangan panik secara tiba-tiba gitu. Nah Mhm. itu jangan sampai gitu, seperti Oke, itu. oke. Mbak, Mm-mm. berarti Hmm, sebenarnya rasa takut cemas itu jangan didiamkan tapi harus dilawan. betul gitu. Oke. Walaupun meskipun apa ya, misalkan rasa takut nggak nyaman dan gelisah itu eh, hanya bersifat sementara ya. Oke. Jadi apalagi namanya emosi, emosi itu kan walaupun bersifat sementara, nah, terus kalau takut, kalau nggak ada lagi sumber ancamannya, dia akan hilang begitu aja. Tapi Hmm, tetap namanya rasa takut itu eh, akan ada perasaan nggak nyaman dan gelisah saat seseorang itu menghadapi situasi yang mengancam gitu. Walaupun itu akan baik. hilang begitu ancamannya nggak ada, tapi tetap harus dilawan. Harus Seperti dilawan. Pertanyaannya, Mbak, caranya seperti itu. apa kita melawan rasa takut, ya kan? Silakan, Mbak. Ya, nah kan karena tadi berhubungan dengan takut, kecemasan gitu ya. Mm-mm. Iya, iya. Itu yang pertama gini, takut, kecemasan, sama fobia itu kan istilahnya saudaraan tuh. Iya, iya. Jadi kalau rasa takut itu kan ada sesuatu yang mengancam gitu ya, ada sesuatu bahaya gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, kamu tentukan dulu gini, apa yang menyebabkan kamu itu merasa takut gitu. Iya, Temukan dulu, tentukan dulu gitu. Jadi jangan nggak logis gitu, nggak masuk akal takutannya itu. Jadi kamu harus tahu pasti apa yang menyebabkan kamu takut gitu loh. Nah, lalu kalau sudah merasa tahu penyebab rasa takut, ya eh, kamu bicarakan ketakutan itu gitu ya, iya. pada orang yang memang kamu percaya gitu ya. Jadi gimana nih, gue punya rasa takut gitu ya, sama bos misalnya kayak gitu ya. Gimana sih ngadepinnya gitu. Tapi memang benar-benar berbicara dengan orang yang kamu percaya untuk membicarakan ketakutannya itu. Atau kalau memang sudah tidak bisa orang terdekat bantu, ya dengan bantuan psikolog gitu lah. Dengan membicarakan situasi yang membuat kita takut, justru nantinya insya Allah bisa mengurangi tingkat kecemasan gitu loh. Karena kita akan mendapat dukungan dari orang yang tepat. Nah, jadi dengan begitu kita bisa membantu, orang itu bisa membantu kita menenangkan di saat situasi yang kita hadapi, terutama yang membuat kita takut seperti itu. Oke, jadi seperti itu cara melawan rasa takutnya ya, Devemania. Mm-mm, Karena kalau mm-mm, berlebihan tadi dampaknya udah ke psikis sama ke emosional mm-mm, juga terdampak. mm-mm, gitu. Mm-mm. Oke. Terus apa lagi Mbak, dampak dari seseorang yang punya rasa takut berlebih? Lebih jauh, Nah, dampaknya seperti apa? nah itu tadi. Kalau kalau gini, ya, jadi ada dua hal nih. Apa yang bisa, kenapa sih apa yang terjadi bila seorang nggak punya rasa takut dulu? Ya, jadi yang aku Mm-mm. bahas yang itu ya. Jadi Oke. kalau rasa takut itu kan naluriah manusia ya, sifatnya Mm-mm. alami dan wajar terjadi pada setiap orang. Ya. Nah, seperti sudah sebutkan di awal bahwa salah satu fungsi takut adalah untuk melindungi kita dari situasi yang berisiko atau dianggap membahayakan diri atau menjadi ancaman terhadap diri kita. Jadi Benar. tanpa rasa takut, mungkin kita akan menerjang ya, bablas aja gitu semua yang ada di hadapan kita tanpa memikirkan Mm-mm. risiko dan dampak negatif atau positifnya. Nah, lalu kalau seorang nggak punya rasa takut, dia nggak bisa survive. Dia akan bisa lemah atau melemah, nggak bertahan, karena tidak akan menyadari
nggak peduli dengan ancaman yang ada di sekitarnya, cuek aja gitu, dia nggak ngeh gitu lah. Terus tanpa rasa takut, seseorang mungkin akan misalkan ngegas aja mobilnya gitu melintasi jalan yang padat gitu ya, jadi dia tidak mampu untuk bereaksi ketika menyadari ada mobil atau bis atau motor lain yang sedang melaju ke arahnya gitu. Intinya Iya, kalau iya. seseorang itu nggak punya rasa takut ya, akan sulit untuk survive, untuk bertahan hidup, karena justru rasa takut itu yang mengerem gitu ya, mengerem Mm-mm. kita untuk lebih waspada terhadap bahaya, terhadap ancaman. Nah, lalu sebaliknya nih, kalau seseorang punya rasa takut yang berlebih, kalau tadi kan gimana Mm. kalau manusia nggak punya rasa takut ya? Jadi kalau Mm-mm. manusia nggak punya rasa takut, dia tidak akan menyadari atau tidak peduli dengan ancaman atau bahaya yang ada di sekitarnya. Tapi kalau seseorang itu memiliki rasa takut yang berlebih, yang tadi saya sudah sebutkan, akan bisa menimbulkan dampak anxiety disorder, Mm. ya, gangguan kecemasan, ya, udah pasti. Jadi dari eh, cemas itu datang dari takut gitu ya. Takut masih rasional. Nah, yang cemas jadi tidak rasional, alias irasional. Anxiety disorder balik lagi ternyata gangguan mental yang disebabkan dari rasa takut dan cemas yang berlebihan. Nah, gitu Oke. ya. Mm-mm. Seperti tadi kayak misalnya rata-rata orang yang punya anxiety disorder itu gampang gugup gitu ya, sehingga jantungnya tuh Mm. gampang deg-degan gitu. Iya, Nah, keringat dingin biasa gitu. iya, Gemeter. ketika iya. Nah, ketika Heeh. tubuh dan pikiran seseorang itu mengalami anxiety disorder, orang-orang seperti ini akan sulit mengendalikan emosi saat menghadapi suatu objek. Ketakutan dan kekhawatiran itu bisa membuat yang tadi saya bilang mengalami panic attack. Jadi kecemasannya sulit dikontrol, terus gelisah dan panik, terus keletihan ya karena biasanya orang-orang anxiety disorder ini sulit tidur, Mbak, Iya, juga ya. sulit konsentrasi, gampang marah, gampang terpancing emosi gitu ya. Oh, terus otaknya tegang gitu loh. Jadi Benar. banyak tuh dari psikis ke fisik. Nah, jadi akhirnya begitu. Nah, dalam banyak kasus kecemasan yang berlebihan ini bisa membuat organ tubuh terutama ya lambung, paru-paru dan jantung. Nggak Hmm, normal gitu. benar. Nah, sehingga seringkali penderita anxiety disorder ini dengan kecemasan tinggi, dia seolah seperti merasa dia mati karena dadanya sering sesek atau perutnya sering sakit. Tapi ternyata hasil laboratorium, misalnya hasil dokter, menyatakan semua organ tubuh berfungsi dengan baik. Misalnya dia ke dokter gitu ya, tapi ternyata baik-baik aja. Tapi dia ngerasa ada kecemasan di apa di paru-parunya gitu ya, di badannya, di perutnya gitu. Padahal begitu ke dokter baik-baik aja gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi Paniknya berlebihan ya. iya, jadi ketakutan yang berlebih itu akhirnya bisa menyebabkan anxiety disorder. Nah, salah satunya dengan ada muncul anxiety disorder itu akibat dari yang tadi saya bilang hormonal. Mm-mm. Faktor hormon juga mempengaruhi kejiwaan seseorang. Nah, terutama Oke. tadi ya wanita saat menstruasi jadi lebih sensitif dan moody biasanya gitu ya. Benar, benar. Nah, orang yang Fakta. memiliki nah, biasanya menurut orang yang memiliki karakter perfeksionis, katanya Hmm. rentan mengalami kecemasan, rentan menjadi eh, orang yang anxiety disorder. Karena orang jenis ini selalu tegang setiap saatnya. Nah, jadi jangan sampai Devemania tuh jadi perfeksionis ya. Bahaya itu. Iya, benar-benar. Oke. Gitu, Berarti kalau benar. takut, cemas itu sebenarnya nggak boleh, nggak ada di diri kita, tapi juga nggak boleh berlebihan karena nggak bisa kita pungkiri bahwa memang rasa takut itu punya manfaat tadi untuk diri kita sendiri ya Mbak ya. Di antaranya Ya, tadi melindungi kita dari segala hal yang mengancam diri kita, terus juga memfilter apa aja yang bisa kita mental ya. lakukan, ya Mbak ya. Hmm, Oke. betul. Ini karena mau jam 10 nih, Mbak, nggak kerasa udah ngalor ngidul kita ngobrol udah mau jam 10 aja. Iya ya. Waduh, Oke. ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Kayaknya kita ke kesimpulan aja nih, Mbak. Biar lebih mengenal lagi ya, Mbak Ya. Herlina, gimana cara mengatasi rasa takut agar kita terhindar dari cemas akut dan dapat hidup lebih bahagia lagi. Silakan, Mbak Herlina. Iya. Oke, Mbak Dono udah ini. Nah,
sama ya seperti jenis emosi lainnya, takut, rasa takut, ketakutan. Mesti diingat ini semua bersifat sementara ya. Hmm. Mm-mm. Jadi emosi ini akan menghilang begitu kita atau seseorang nggak lagi berhadapan dengan sumber ancamannya. Gitu. Jadi meskipun rasa takut itu menimbulkan rasa nggak nyaman dan gelisah gitu ya saat seseorang menghadapi katanya bahaya ya atau ancaman, tapi Iya. secara psikologis sifatnya masih wajar dan bisa muncul kapan saja. Jadi yang pertama itu eh, yang tadi sudah sebutkan bahwa kamu tentukan dulu apa yang menjadi rasa takut kamu. Oke. Gitu. Dicari dulu faktornya nih kenapa takut, penyebab utamanya takut, rasa takut atau ketakutan gitu. Jangan sembarangan asal takut yang nggak logis gitu, takutnya nggak logis atau dibuat-buat, jangan seperti itu. Benar. Nah, seseorang dengan rasa takut yang masih wajar ya, biasanya dia akan dengan mudah tahu dan menemukan apa yang membuatnya takut. Nah, jadi kalau ada seseorang yang punya takut tanpa alasan, nah itu nantinya kategorinya bisa jadi cuma takut. Mm-mm. Jadi yang utama adalah kamu temukan dulu, Devemania, temukan dulu apa penyebab utama kamu takut. Apa penyebab utama rasa takut dan ketakutan kamu. Jadi kamu temukan dulu. Nah, kalau sudah menemukan, ayo bicarakan ketakutan kamu ya. Nah, karena pada saat ketakutan, sulit bagi seseorang tuh untuk berpikir secara logis. Iya. Ya. Nah, walaupun masuknya kategorinya takut itu adalah rasional, tapi begitu ketakutan ya, kadang orang jadi berpikirnya nggak pakai logika lagi gitu. Iya. Tadi Udah responnya takut kita duluan. bahas ya Mbak ya Iya, beda-beda. takut. Iya, responnya beda-beda. Nah, salah satu caranya adalah untuk menghilangkan rasa takut ini, eh, yuk bicarakan ketakutan kita ini dengan orang yang terdekat, dengan orang lain, dengan sahabat, dengan teman atau orang kantor gitu, atau bahkan dengan bantuan psikolog gitu atau Iya. psikiater ya. Karena dengan membicarakan situasi yang buat kita takut, justru bisa mengurangi tingkat kecemasan kita gitu. Karena kita kan mendapatkan dukungan, dapat support gitu secara Mm-mm. mental dari orang yang memang yang kita percaya. Dengan begitu mereka bisa membantu menenangkan saat kita lagi menghadapi situasi yang membuat kita takut. Lalu yang terakhir, alihkan perhatian kita. Jadi ketika kita dalam kondisi yang menyebabkan rasa takut ya, sebisa mungkin coba alihkan perhatian kita. Misal dengan jalan-jalan. Nggak usah sampai kemana ya, jauh gitu. Enggak. Misalnya lagi di kantor, cemas dengan kerjaan, takut dengan suatu kerjaan gitu ya. Nah itu kan jadi emosinya jadi campur aduk ya, jalan-jalan aja. Turun ke lantai bawah gitu ya, atau Mm-mm. jalan-jalan ke mana ya, ke kantin misalnya gitu ya. Terus ngobrol gitu ya, ngobrol dengan suatu topik yang tidak berhubungan dengan apa yang menimbulkan ketakutan kamu gitu, atau minum teh atau minum kopi gitu ya dan lain sebagainya. Lalu jika perhatian kita nantinya nggak bisa beralih, cobalah untuk memejamkan mata, tapi jangan tidur ya. Iya. Pejamkan mata dan membayangkan hal-hal yang bisa menyenangkan hati. Terus kalau nggak bisa juga, dan terakhir coba latihan relaksasi, atur nafas ya. Mm. Tarik nafas dari hidung gitu ya, hitung sampai hitungan 4, buang nafas. Mm-mm. Kalau udah bisa itu lakukan 8 kali misalnya. Kalau udah bisa tambah lagi, tarik nafas sampai hitungan ke-7, sampai bisa kamu menemukan titik kamu tenang, kamu bisa bernafas nggak ngos-ngosan gitu, kamu bisa bernafas dengan teratur seperti itu. Nah, insya Allah dengan beberapa ini bisa membantu kita lepas dari rasa takut, terhindar cemas akut, lebih lebih lagi siap dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, dan juga lebih sehat mental serta bahagia nih. Bahagia, Gitu Mbak Nurul amin. Ganda. Oke, berarti tadi tips-tipsnya buat menghilangkan rasa takut yang pertama cari dulu faktor penyebab rasa takutnya apa, terus yang kedua bicarakan rasa takut kita kepada orang lain atau dengan bantuan psikolog, dan yang ketiga alihkan perhatian kita dari rasa takut, serta kita bisa melakukan Betul. kegiatan-kegiatan yang bisa merelaksasi tubuh kita ya Mbak ya. Alihkan. Dari tarik Ya betul. nafas, buang, jangan ditarik ntar nggak dibuang gimana bahaya. Tarik buang nanti kentut lagi, ada jangan. Aduh.
Oke, Mbak Herlina Indrawati, terima kasih banyak ya Ya, Mbak ya ya. untuk pagi ini obrolannya sangat bermanfaat. Dan buat DFM Ya, Mania di luar sana yang punya rasa takut atau kecemasan, ingat itu sementara dan itu bisa dilawan. Bener ya Mbak ya? ya betul. Dan Benar. normal wajar. Normal wajar. Caranya gimana? Tadi kita udah obrolin. Dan untuk DFM Mania yang ketinggalan, nanti bisa disimak video kita di YouTube. Kita post di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Herlina Indrawati, SPSI, MPSI, Psikolog Humanika Consulting, Mbak. Juga untuk Ya, DFM Mania, terima sama. kasih banyak. Akhirnya Nurul dan kru yang bertugas serta Mbak Herlina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.